Firman Tuhan hari ke-201, Kitab Hosea, pasal 8 ayat 12, Tuhan menghukum Israel karena menyembah berhala. Salam sehat buat kita semua dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini diambil dari kitab Hosea pasal 8 ayat yang ke-12. Di hari yang ke-201 tahun 2024 dengan perikop Tuhan menghukum Israel karena menyembah berhala. Kemudian ayat intinya adalah sebagai berikut: sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kalau kita melihat bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai dengan 18. Ini adalah merupakan sambungan dari ayat yang kemarin. Allah berjanji untuk mengutus seorang nabi. Dan bacaan malam diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 12. Juga adalah merupakan sambungan dari yang kemarin, yaitu iman dan perbuatan. Sekarang sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita tetap melihat pedoman kita pada bulan Juli, di mana topik yang telah ditetapkan adalah Tuhan memelihara hidupmu. Dan sebagai ayat untuk 1 bulan ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Itulah pedoman kita selama 1 bulan dalam bulan ini. Dan kemudian untuk harian seperti hari ini, hari yang ke-201 tahun 2024 adalah Hosea pasal yang ke-8 ayat 12 dengan perikop Tuhan menghukum Israel karena menyembah berhala. Pertanyaan: mengapa Tuhan menghukum Israel? Tuhan menghukum Israel dalam Hosea pasal 8 karena bangsa tersebut telah melanggar perjanjiannya dan meninggalkan ajarannya. Kemudian mereka berpaling dari Allah, melakukan dosa-dosa yang menyimpang dari kehendaknya. Itu mereka melanggar dan berpaling dari aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian Hosea mengingatkan orang Israel yang paling utama telah menabur angin dan akan menuai badai. Itulah peringatan Hosea. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih jauh, siapakah Hosea? Hosea adalah nabi yang tampil sesudah Nabi Amos. Ia menyampaikan pesan Tuhan
kepada orang-orang Israel di kerajaan utara pada masa yang sulit sebelum kerajaan itu jatuh pada tahun 721 sebelum Masehi. Kemudian ia sangat prihatin, ya, memikirkan keadaan orang Israel, terutama karena mereka menyembah berhala dan tidak setia pada Tuhan. Kemudian secara gamblang Hosea menggambarkan ketidaksetiaan mereka itu berdasarkan keadaan rumah tangganya yang dicontohkannya. Jadi rumah tangganya sendiri yang hancur karena ketidaksetiaan istrinya. Contoh seperti Gomer, istrinya tidak setia kepadanya. Nah, demikian pula lah katanya umat Israel dianggap sebagai istri daripada Tuhan, sebagai suami tidak setia. Nah, sehingga Tuhan menghukum Israel. Tapi di akhir daripada buku Hosea, walaupun demikian, kasih Tuhan Allah pada umatnya tidak akan hilang. Nah, kemudian dikatakan oleh Hosea, hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Tak tega hatiku melakukan hal itu karena cintaku terlalu besar bagimu. Inilah merupakan pernyataan Allah. Tapi di sini benar-benar dihukum karena menyembah berhala. Itu tidak ada ampun, ya. Tidak ada ampun. Karena bagaimanapun Israel adalah bangsa yang disayangi. Jadi kalau bangsa yang disayang itu melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti dihukum. Karena untuk memberikan pendidikan kepada generasi-generasi yang akan datang bahwa Israel pernah dihukum oleh Allah karena perbuatan mereka adalah menduakan Tuhan, menyembah berhala. Itulah kira-kira pelajaran daripada perikop ini. Maka Israel menjatuhkan hukuman kepada, dan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Israel karena menyembah berhala. Nah, sehingga dikatakan tadi oleh Hosea, mereka menabur angin maka akan menuai badai. Itulah apa yang dituai oleh mereka. Nah, dia bilang, ladang gandum mereka tidak menguning, berarti tidak menghasilkan buah. Jadi kalau ladang gandum itu tidak menguning, tetapi hijau, ia tidak menghasilkan buah. Apa yang mau dimakan? Nah, kemudian katanya, bila gandum menguning, akan dihabiskan oleh bangsa lain. Jadi walaupun menguning dan dia berbuah dengan baik, tapi diserobot oleh bangsa lain. Jadi itulah hukuman yang ditabur mereka. Mereka menabur angin maka menuai badai. Artinya hasilnya tidak akan pernah didapat oleh mereka. Nah, seperti pernah pecah di Israel, tidak berarti seperti kedai liar katanya. Jadi bangsa Israel itu sudah seperti keledai liar. Bagaimana keledai liar itu? Ya, kalau keledai liar itu adalah pergi semaunya, tidak bisa dikendalikan, ya.
Nah kemudian dan dicontohkan keledai liar itu yang tidak bisa lagi dikendalikan, ya, dan semaunya. Nah, Israel pun dicontohkan seperti itu. Marah katanya, malah mereka meminta bantuan kepada Asyur. Nah, jadi sudah bukan minta bantuan lagi kepada Tuhan, tapi kepada Asyur. Nah, sehingga Tuhan berkata, aku akan menghukum mereka tak lama lagi, karena mereka tidak setia lagi kepada saya, bahkan ya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendakku, minta bantuan ke Asyur, sehingga mereka ditindas oleh Asyur. Itulah hukuman bagi mereka, ditindas oleh bangsa lain, ya. Karena mereka berbuat dosa, ya. Jadi banyak mezbah dibangun katanya, ya, oleh mereka, ya. Namun banyak pula tempat mereka berbuat dosa. Jadi seimbang. Dibangun banyak mezbah dan dibangun juga banyak maksiat-maksiat, perbuatan dosa, ya. Jadi kalau Salomo mengatakan dalam falsafah petuah-petuahnya yang dulu bahwa banyak belajar, banyak lupa, ya sama dengan tidak belajar. Nah ini juga banyak mezbah dibangun, tapi banyak juga maksiat-maksiat dibangun untuk berbuat dosa. Lah terus itulah yang dikatakan Allah itu tidak seimbang, sudah menyimpang dari aturan-aturannya. Nah kemudian kalau kita lihat dalam ayat 12, aku menulis banyak sekali ajaran bagi mereka. Jadi pada ayat hari ini, ya. Tapi semua itu mereka tolak karena mereka menganggap tidak ada sangkut pautnya pada mereka. Coba, ya, sudah banyak ditulis hukum-hukum kepada mereka, tapi mereka tuh menolak. Seolah-olah itu aduh apa sih hubungannya. Jadi keadaan dunia malah lebih dipentingkan. Nah itulah waktu itu bangsa Israel. Nah maka ya mereka suka mempersembahkan korban kepadaku dan makan daging korban itu. Tapi kata Tuhan, aku Tuhan tidak senang dengan korban-korban itu. Jadi mereka banyak mempersembahkan korban, membawa persembahan, tapi Tuhan mengatakan aku tidak senang. Nah, terus bagaimana? Itulah memang hak prerogatif dari Tuhan, apakah menerima persembahan atau tidak. Tapi ini jelas dikatakan Tuhan, aku tidak senang, ya, dengan korban-korban mereka. Kemudian aku akan mengingat dosa mereka dan ya memberikan mereka dan bahkan akan mengusir mereka kembali ke Mesir. Ini gara-gara sudah saking ininya, ya. Jadi bahkan Tuhan mengatakan aku akan mengingat dosa mereka dan bila perlu dikembalikan ke Mesir. Nah, jadi apabila memang Tuhan Allah sudah tidak senang, terutama yang menyembah berhala, menduakan Dia, ini paling dibenci oleh Tuhan. Bahkan saking marahnya, coba, apakah perlu akan kukembalikan ke Mesir supaya tahu jerih payahnya yang dengan mereka. Jadi dengan firman hari ini memang benar-benar diingatkan oleh Hosea bahwa kelakuan daripada orang Israel itu persis seperti istri yang tidak setia. Coba,
Kalau istri yang tidak setia bagaimana? Hancur kan keluarga, berantakan. Apalagi istrinya kabur di bawah orang. Seperti itulah perasaan Tuhan kepada bangsa Israel menurut versi Hosea dan peringatan Hosea. Nah, sehingga dan Tuhan mengatakan mereka menyampaikan kurban bakaran, ya, persembahan, tapi saya tidak senang, kata. Nah, karena ya mereka membangun banyak mezbah, ya, tapi banyak juga membangun maksiat-maksiat untuk membuat dosa. Lah terus buat apa? Kira-kira begitu ininya, ya, filosofinya. Nah, maka di sini diingatkan pelajaran dari perikop ini, tetaplah setia kepada Tuhan sampai kapanpun agar sejahtera, damai tetap berada pada kita. Nah, jadi dicontohkan tadi seperti keluarga, suami istri, istri yang membelot atau tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, kira-kira seperti itulah kata Tuhan kelakuan daripada bangsa Israel. Nah, maka ini sangat baik pelajaran bagi kita untuk tetap jangan menduakan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai dengan 18. Allah berjanji untuk mengutus seorang nabi. Ini hampir sama dengan ayat yang kemarin. Dalam kitab Ulangan ini adalah merupakan serangkaian pada yang kemarin, ya. Nah, dan ini adalah pidato-pidato yang diucapkan oleh Musa waktu mereka berada di Moab, ya. Jadi mereka berhenti di Moab, ya. Dan setelah selesai lewat padang gurun sebelum masuk Kanaan. Inilah pidato-pidato daripada Musa. Nah, kemudian pada pasal 18 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa, ya, Musa berbicara bahwa Tuhan berkata kepada saya. Ini langsung. Jadi Tuhan berkata kepada saya, permintaan mereka itu bijaksana. Nah, ini Tuhan yang mengatakan kepada Musa bahwa permintaan bangsa Israel itu adalah bijak. Artinya mereka meminta supaya ada perantara. Karena waktu di Gunung Sinai, waktu tiang awan pada siang hari datang dengan sangat menggelegar, kemudian tiang api pada malam hari datang dengan menggambarkan kedatangan Tuhan Allah, bangsa Israel takut. Tidak ada yang berani. Oh Musa, jangan lagi. Biar kau ajalah yang menghadap Tuhan Allah. Kami akan percaya kepada Dia, katanya. Nah, jadi ini sambungan dari situ, karena bangsa Israel ingin ada perantara seperti Musa. Nah, mengingat Musa ini mungkin tidak akan sampai di Kanaan, maka Musa mengatakan, ya, dia telah berbicara dengan Tuhan bahwa permintaan daripada bangsa Israel itu adalah sangat bijak. Jadi apapun yang kalian minta sangat direstui oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan merestui apa? Permintaan daripada bangsa Israel. Nah, sehingga Tuhan tidak langsung dengan kalian berbicara karena kalian sudah minta pada waktu itu supaya tidak berhubungan langsung dengan Tuhan. Itu dipenuhi. Nah, maka Tuhan berkata, nah ini dalam ayat 18. Aku akan mengutus kepada mereka seorang nabi
dan bangsa mereka sendiri-sendiri. Dari bangsa mereka sendiri. Jadi seorang nabi itu akan datang dari bangsa mereka sendiri. Tidak ada dari bangsa lain. Ya. Jadi kalau kita pelajari dalam ayat ini bahwa semua nabi yang pernah ada di dunia ini tidak ada dari bangsa lain. Semua itu adalah bangsa Israel sendiri. Tuhan sudah mengatakan Dia akan mengutus nabi, dan utusan nabi itu tidak hanya satu fase. Itu terus, ya terus. Nah, cuma terakhir tidak ada lagi nabi pada saat Tuhan sendiri datang ke dunia, Yesus Kristus. Habis itu tidak ada lagi nabi yang bisa dikatakan mewakili Tuhan, ya. Karena di sini sudah dikatakan, saya akan mengutus nabi dari bangsamu sendiri, sama seperti Musa. Kualitasnya sama seperti Musa. Berarti tidak ada lagi nabi-nabi lain selain daripada nabi yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus bukan nabi. Dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Ya. Dia bukan sebagai, dia di atas nabi. Ya. Karena nabi ini hanya menyampaikan pesan. Jadi pesan itu dari Tuhan. Nah, kalau Yesus itu nabi, masa nabi menyampaikan kepada Tuhan, menyampaikan kepada nabi? Tidak. Pesan itu dari dia udah langsung dari Tuhan, bukan lagi dia sebagai nabi. Ya. Jadi Yesus itu adalah sebagai manusia dan sebagai Tuhan, ya. Bukan sebagai nabi. Karena kalau nabi itu adalah Tuhan menyampaikan pesan kepada nabi. Jadi perantara, ya. Kalau Yesus bukan perantara, tapi dia adalah datang ke bumi, ke dunia, gambaran daripada Tuhan Allah. Ya. Karena dia sudah mengatakan, ya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, dan ini juga lah yang dijanjikan tuh, raja dari segala raja, dari keturunan Daud akan datang, raja dari segala raja untuk memimpin dunia ini. Itulah Yesus. Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Jadi masalah nabi ini, bahwa di sini dikatakan tadi dalam ayat 18, aku akan mengutus kepada mereka seorang nabi, ya. Dan dari bangsa mereka sendiri, bangsa Israel. Jadi kalau ada nabi di luar bangsa Israel, itu mungkin bukan nabi. Saya tidak mengatakan apakah nabi palsu apa tidak, tapi itu bukan nabi. Karena nabi yang dikatakan oleh Allah di sini adalah diutus dari bangsanya sendiri. Nabi Yeremia, Yesaya, ya, semua dari bangsanya sendiri, bukan dari bangsa lain. Nah kemudian, seperti engkau, katanya kepada Musa. Jadi nabi yang yang diutus oleh Allah itu seperti Musa, kualitasnya seperti Musa. Ya kita lihat kualitas nabi, terutama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya. Coba kita lihat Yeremia, apa itu? Firman Tuhan itu adalah merupakan pesan Tuhan itu seperti api dalam tubuh saya, membakar. Dia harus disampaikan api. Nah kita lihat Nabi Yesaya, dia seperti memperingatkan Hizkia, ya kan? Waktu Hizkia sakit, nah, Nabi Yesaya sudah bilang, bersiap-siaplah, hari ini kau akan mati, katanya. SK sudah ada dari Tuhan, kau akan mati. Maka bereskanlah semua urusanmu, kau sebagai raja, katanya Raja Hizkia, bereskan semua. Pertanggungjawabanmu, kau akan mati. Terus Hizkia meratap di tembok, berdoa dan menangis. Tuhan, ingatlah apa yang sudah pernah saya lakukan. Saya mau teruskan Tuhan. Datang Tuhan, panggil Yesaya, ambil buah ara, ya, dan coba ditumbuk dan diolesin, maka dia akan hidup 15 tahun lagi. Inilah nabi-nabi yang benar-benar diutus oleh Allah.
Kalau ada nabi setelah Nabi Isa atau setelah Yesus, ya, apakah mungkin berdasarkan ayat ini? Ya. Kalau dari bangsa Israel mungkin, tapi kalau bukan dari bangsa Israel, ya nggak ada. Tapi yang menyempurnakan dunia ini dan tidak ada lagi selain itu adalah Yesus Kristus. Karena gambaran Allah sudah berada di dunia ini. Memang bukan sesuai dengan perkataan Allah. Dia tidak datang dengan aslinya, ya. Kalau dia datang sesuai aslinya, manusia mati semua. Coba kalau datang dengan aslinya, dengan tiap awan pada siang, dengan api pada malam, siapa yang tahan? Awan yang begitu menggelap, waduh, dekat aja kita takutlah, ya. Apalagi kalau awan itu dicampur dengan batu es, ya, yang bisa menggelegar, wah, dan api menyala, berat. Nah, maka datanglah Tuhan Yesus seperti manusia. Kadang-kadang orang meragukan, wah, Tuhan Yesus kalau manusia nenen kepada Maria, katanya, wah, ini orang bodoh. Masa nenen kepada Maria aja diperhitungkan, katanya. Terus umur Tuhan Yesus lebih besar, lebih lama mana dengan Maria, katanya. Katanya Maria lebih tua. Gimana? Dari mana dasarnya? Yesus sudah mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan sebelum dunia tercipta, aku sudah ada. Terus siapa dia? Coba, saya tantang yang menyangkal Yesus itu bukan Tuhan. Siapa coba? Menurut Anda siapa dia? Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Terus siapa? Coba. Itu bukan omong kosong, ya. Bukan omong kosong, memang benar-benar. Kemudian dia bilang, mati dan bangkit dari ketiga. Bangkit, bukan omong kosong, dia bangkit, pergi, ya, bukan di dunia tempatnya, tapi dia mati. Itu menggambarkan kalau manusia sama seperti dia. Artinya kalian itu mengalahkan kematian. Jadi kematian Tuhan Yesus supaya orang Kristen yang meninggal jangan takut mati, jangan, sama kayak gitu. Jadi jangan takut mati, jangan, ya. Mati itu jalan. Maka Paulus mengatakan mati adalah untung, karena saya bersama Yesus. Kenapa untung? Karena dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, ya, bergembira dalam pengharapan, tekun dalam kesesakan percobaan, dan berdoa, selalu berdoa, ya. Ya, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, mari kita tekunlah berdoa. Jadi, bergembira dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, tekun dalam doa, ya. Tabah dalam kesusahan itu dikatakan oleh Jakobus itu bahwa menderita godaan dan penderita harus tabah. Yang tabah dalam percobaan itu adalah memenangkan perjuangan dalam dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan cobaan, pasti. Siapa yang tahan dalam percobaan, dia akan memenangkan dunia ini, ya. Dia memenangkan dunia. Jadi dikatakan di sini nabi itu, Tuhan mengatakan, aku akan mengutus kepada mereka seorang nabi. Ini Tuhan nih, ya, dari bangsa mereka sendiri. Jadi tidak ada nabi-nabi lain dari bangsa-bangsa lain, tidak ada, dari bangsa sendiri. Kualitasnya sama seperti engkau, katanya kepada Musa. Kualitas nabi itu sama seperti Musa. Ya, kita lihat kualitas Musa. Ya, Musa juga kuburannya tidak kelihatan. Kualitas Musa, umur 120 tahun, mata masih jelas, jalan masih kuat, masih bisa naik gunung, ya, tidak pikun. Padahal 120 tahun. Itulah kualitas seorang nabi. Jadi kata Tuhan itu,
akan kuutus nabi kualitasnya sama seperti Musa. Nah, jadi kalau ada nabi yang mengaku nabi, apakah sama kualitasnya seperti Musa? Apakah hanya nabi-nabi ya yang diciptakan oleh orang atau dia sendiri yang mengatakan dia nabi ya? Itu kita jangan percaya ya. Tapi di sini sudah jelas dikatakan bahwa aku akan mengutus nabi kepada mereka, seorang nabi dari bangsa mereka sendiri, dari Israel sendiri. Kualitasnya sama seperti engkau, katanya kepada Musa. Aku akan mengatakan kepadanya apa yang harus dikatakan, apa yang harus dikatakannya. Jadi nabi yang diutus Tuhan itu, Tuhan langsung berbicara dengan dia. Apa yang harus dikatakan, itulah yang dikatakannya. Nah, seperti contoh ya Nabi Yeremia, ya Nabi Yesaya, itu jelas. Lalu ia akan menyampaikan kepada bangsa itu segala yang kuperintahkan, ya, berbicara atas namaku. Jadi kalau nabi itu sudah berani dia berbicara atas nama Tuhan, tidak lagi katanya, bukan kata Tuhan begini, tidak, Tuhan bicara begini. Jadi jelas ya. Jadi nabi yang diutus oleh Tuhan itu berbicara atas nama Tuhan, karena dia udah pesan. Jadi tidak lagi mengatakan yang abstrak, konkret, jelas ya, jelas. Hidup mati jelas disampaikan, neraka apa surga jelas. Bukan katanya, bukan menurut ini, bukan pesan. Nah, ini dikatakan itu. Lalu ia akan menyampaikan kepada bangsa itu segala yang kuperintahkan dan berbicara atas namaku. Jadi tidak ada nama lain. Dia berbicara atas nama Tuhan. Maka dengan demikian tidak ada nabi di dunia ini selain daripada bangsa Israel sendiri. Itu adalah pernyataan Tuhan Allah. Nah, jadi dengan perikop ini bahwa Allah akan mengutus seorang nabi, kualitasnya sama seperti Musa, tugasnya menyampaikan pesan Tuhan yang konkret, itu jelas. Kita sudah melihat pesan-pesan melalui nabi. Salah satu contoh itu Nabi Yeremia lah ya, kita ambil. Apa pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia? Waktu pergantian pimpinan di kerajaan Yehuda, ya, dari kerajaan Joyakim digantikan oleh Zedekia, ya. Di sini bangsa Israel sudah mulai goyah. Yerusalem itu terancam. Tapi Tuhan berpesan kepada Yeremia. Apa dia bilang? Yeremia, sampaikan kepada Zedekia, Raja Zedekia, dia harus menyerah bersama pasukannya kepada orang Babel. Karena zaman Joyakim sudah banyak dibuang ke Babel. Perintahnya. Nah, kemudian Tuhan melihat, wah ini kalau dibiarkan hancur nih bangsaku ini. Nah, diperingatkanlah kepada Yeremia. Yeremia sampaikan kepada Raja Zedekia. Katakan kepadanya, menyerahlah kau Zedekia kepada bangsa Babel, berikut rakyatmu, supaya kamu selamat dan keluargamu. Datanglah Yeremia, disampaikan kepada Zedekia. Begini pesan Tuhan kepada Zedekia, menyerahlah kepada bangsa Babel, berikut rakyatmu, ya, kau akan selamat. Walaupun bahwa Yerusalem ini akan dibumihangiskan oleh Nebukadnezar, akan dihancurkan. Tuhan sudah bilang,
Walaupun Yerusalem Juda dan Yerusalem itu akan dihancurkan oleh Nebukadnezar, karena dua kerajaan itu Israel dan Yehuda. Nah, apa dikatakan oleh Zedekia? Zedekia mengatakan bahwa, wah, kalau saya menyerah, apa kata dunia? Nanti mereka yang sudah lari ke sana, pembelot-pembelot itu akan menghina saya. Wah, ini berat. Nah, datang Yeremia, itu tidak akan terjadi. Yakin kepada saya, tidak akan terjadi. Tapi Zedekia tetap, akhirnya Zedekia diserang, diangkut ke Babel, dibunuh semua anaknya di depan matanya, dan matanya keduanya dicongkel, dibutakan, dirantai, dan perwira-perwiranya dibunuh di depannya. Nah, itulah ya, kalau tidak mendengar pesan Tuhan. Nah, inilah nabi yang benar-benar dari Tuhan Allah. Jadi kalau ada nabi, semua itu harus menyampaikan pesan yang konkret dan jelas. Itulah mengenai perikop bacaan pagi, bahwa Allah berjanji untuk mengutus seorang nabi, dan itu berlaku sampai sekarang. Tapi nabi itu harus dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lain. Bukan, gak ada nabi di luar daripada bangsa Israel, hanya dari bangsa Israel. Ini standarnya ya. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop bacaan malam, diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 21. Iman dan perbuatan. Nah, ini kembali seperti perikop kemarin ya, ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalau sekarang ya, ini lebih spesifik ya, di mana Yakobus mengatakan ada yang berkata, katanya, bersandar pada imannya, dan ada pula yang bersandar pada perbuatannya. Nah, jawab Yakobus, tolong tunjukkan saya bagaimana orang dapat mempunyai iman tanpa perbuatan. Tunjukkan, ada enggak? Kira-kira begitu kata Yakub. Tunjukkan. Nah, kemudian saya akan tunjukkan kepada kalian, katanya, pesan Yakobus ini ya, kepada semua umat, dengan perbuatan bahwa saya mempunyai iman. Contoh, kalian percaya bahwa Allah hanya satu. Nah, roh-roh jahat pun percaya, dan mereka gemetar ketakutan. Jadi roh-roh jahat pun percaya kalau Allah itu adalah satu. Kita pun seperti itu. Nah, kemudian dikatakan, apa perlu kita buktikan bahwa tidak ada gunanya mempunyai iman tanpa perbuatan? Ayo, mari kita buktikan, kata Yakub. Nah, buktinya siapa? Nah, mari kita lihat. Lihatlah Abraham, ya, nenek moyang kita. Ia diterima baik oleh Allah karena perbuatannya, yaitu pada waktu ia mempersembahkan anaknya di atas mezbah Ishak, walaupun itu sudah ditunggu lama. Sarah 60 tahun baru melahirkan. Persembahkan, diserahkan. Dia yakin kalau Tuhan yang minta, ya silakan. Nah, itulah dia dibenarkan karena iman. Nah, kemudian ada lagi yang dibenarkan oleh Tuhan karena imannya. Siapa? Nuh buat bahtera. Saya akan menghanguskan manusia di dunia. Dia percaya. Dibuatlah perahu di atas gunung. Bukan orang mengatakan, ngapain bikin perahu di atas gunung? Tidak, dibuat perahu di atas gunung. Akhirnya datang air puluhan. Semua mati meninggal kecuali Nuh sama anak-anaknya. Jadi jelas. Nah, kemudian yang paling revolusioner dalam perjanjian baru, dia diselamatkan karena iman. Siapa? Zakheus. Dia memanjat pohon untuk bisa melihat Yesus. Karena dia pendek. Yesus tahu. Turun kau Zakheus, saya akan datang ke rumahmu. Zakheus turun, pulang ke rumah, ditunggu di pintu.
Begitu sampai Yesus di sana, apa dikatakan Zakeus? Separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin. Kemudian yang saya tipu karena pajak akan saya bayar 4 kali lipat. Oh, ini pernyataan. Inilah iman yang kuat. Separuh dari harta saya berikan. Yang saya tipu karena saya memungut cukai, saya bayar 4 kali lipat. Tinggal mendaftar aja siapa yang pernah ditipu. Artinya dia benar-benar sudah menyerahkan dirinya dan iman kepercayaan dia sangat kuat kepada dia. Apa yang terjadi? Yesus mengatakan, Zakeus dan keluargamu hari ini kamu diselamatkan. Selamat dia. Inilah diselamatkan karena iman, percaya kepada Tuhan. Sehingga semoga perikop dari ketiga perikop hari ini bisa bermanfaat buat kita untuk membangun iman kita supaya semakin kokoh dan kuat. Terutama tadi adalah jangan menyembah berhala. Menyembah berhala ini kita pun dalam dunia ini apabila kita lebih mementingkan kepentingan dunia daripada Tuhan, itu juga menyembah berhala. Atau mementingkan uang daripada Tuhan, itu menyembah berhala. Atau kita ada panggilan gereja, ada juga panggilan untuk rekreasi ke pantai. Mana yang kita pilih? Ke gereja atau ke pantai? Kalau kita ke gereja juga sudah menyembah berhala. Ya. Jadi bukan menyembah berhala itu adalah menyembah patung, enggak. Mendoakan Tuhan pun menyembah berhala. Nah, maka kemarin yang dibenci oleh Allah dalam Amsal 6 ayat 16 dikatakan adalah sifat yang sombong. Kedua, suka berbohong. Ketiga, membunuh tangan orang yang tidak berdosa. Ya. Nah, keempat adalah selalu bersaksi dusta. Ya. Dan yang kelima adalah selalu dia pergi rajin ke tempat-tempat yang membuat dosa. Nah, kemudian yang keenam adalah membuat pertengkaran pada keluarga. Itulah yang sangat dibenci oleh Allah dan tidak akan diampuni katanya. Dibenci. Kalau kita tidak sadar apa yang kita perbuat itu salah. Tapi kalau kita sadar, Tuhan sudah mengatakan, yang bisa aku ampuni dosa dan pelanggaran. Tapi yang tidak bisa aku ampuni adalah apabila berdosa kepada roh. Itu yang tidak bisa ampuni. Berapa kali kita katakan dosa kepada roh apabila tidak yakin lagi kalau Yesus itu adalah Allah. Itu dosa kepada roh. Ya. Nah, kemudian kita menyalibkan Yesus 2 kali. Bagaimana menyalibkan dia 2 kali? Sekali dia sudah kita salibkan di kayu salib, mati atas dosa-dosa kita. Tapi jangan sampai kita salibkan lagi kedua kalinya. Bagaimana menyalibkan 2 kali? Apabila ya, dengan perbuatan kita Tuhan Yesus itu dicemooh oleh orang lain. Ini yang tidak suka. Tapi sebaliknya, apabila dengan perbuatan kita Tuhan kita itu disanjung oleh teman-teman, ini yang baik. Artinya apabila benar dia pengikut Kristus, itu baru benar. Tapi bagaimana dia pengikut? Dia pun gak pernah ke gereja, membenci orang. Jangan sampai seperti itu. Maka dengan perikop kedua tadi juga bahwa Nabi itu datangnya dari Tuhan Allah dan kualitasnya sama seperti Musa. Inilah gambaran kita untuk melihat Nabi yang ada di dunia ini. Kalau ada Nabi, kualitas sama seperti Musa, dan dia dari bangsa Israel. Nah, kemudian terakhir tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita lihat contoh-contoh yang diberikan oleh Yakobus tadi. Iman mereka menyelamatkan mereka, dengan perbuatannya dia jadi selamat. Nabi Nuh, ya, Nabi Abraham,
Nabi Nuh, Abraham, ya, dan Sakeus, ya. Karena iman kepercayaan kepada Yesus, dia diselamatkan berikut keluarganya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Semoga firman pada hari ini membuat kita semakin mengerti atas kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Amin. Tuhan memberkati kita semua.